yang berbunyi Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang berkasih sayang pasti akan disayangi oleh Allah Sang Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka sayangilah siapa-siapa yang ada di bumi, pasti Allah akan menyayangi kalian. Jamaah sekalian, kita semua tahu bahwasannya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala adalah impian dari setiap umat Islam. Oleh karena itu, sebagai muslim sejati, sebagai mukmin sejati, pasti kita akan senantiasa melakukan hal-hal yang dimana akan mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia itu jamaah tidak pernah yang namanya luput dari yang namanya kesalahan dan kekhilafan. Wa khairul khata'in yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang yang berkasih sayang dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 134 yang berbunyi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya di kala lapang dan maupun sempit. Wal kadhibina al-ghayz, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya walaupun dia dapat melampiaskannya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mampu memaafkan manusia dari kesalahannya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebajikan. Dalam sebuah riwayat menceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwasannya dalam suatu majelis bersama para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba bersabda, "Wahai sahabatku, akan muncul seseorang yang ia merupakan salah satu dari penduduk surga." Maka tak lama kemudian muncullah seseorang dari kalangan Ansor dengan pakaian dan kondisi yang seperti biasa. Kemudian ia lewat di depan para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya, di hari yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermajelis. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang perkataannya yang kemarin dengan mengatakan, "Wahai para sahabatku, akan lewat seseorang yang ia merupakan salah satu dari penduduk surga." Maka tak lama kemudian muncullah orang yang kemarin dengan pakaian dan kondisi yang seperti kemarin pula. Kemudian ia lewat di depan para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang ketiga, dalam keadaan bermajelis, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang perkataannya ketiga kalinya lagi dengan mengatakan, "Wahai para sahabatku, akan lewat di hadapan kalian seseorang yang ia merupakan salah satu dari penduduk surga." Maka tak lama kemudian muncullah orang yang kemarin dengan pakaian dengan kondisi yang sama seperti kemarin-kemarinnya. Kemudian ia lewat di depan para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya dengan mengatakan bahwa sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As datang menjumpai orang tersebut dengan seraya meminta izin agar dirinya bisa tinggal bersama orang tersebut selama 3 malam dengan alasan bahwa dirinya sedang diboikot oleh ayahnya. Setelah meminta izin, orang tersebut pun mengizinkan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As untuk tinggal bersamanya selama 3 malam. Berselang 3 malam, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As terheran. Mengapa demikian? Karena di saat malam-malamnya sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bangun untuk mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan qiyamul lail, membaca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang tersebut hanya tidur dengan lelapnya. Lantas mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang tersebut adalah salah satu dari penduduk surga, sedangkan ia tidak melakukan amalan-amalan istimewa pun di tiap-tiap malamnya, melainkan ia hanya tidur dengan lelapnya?
Kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As datang menjumpai orang tersebut dengan menanyakan hal yang ingin ia tanyakan. Kemudian orang tersebut membenarkan apa yang sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As katakan dengan mengatakan, "Wahai saudaraku, memang betul apa yang engkau katakan. Tidak ada amalan istimewa yang aku lakukan di tiap-tiap malamku, melainkan aku selalu memaafkan manusia yang telah melakukan kezaliman terhadapku, dan aku tidak pernah merasa iri, dengki maupun hasad terhadap manusia sedikit pun." Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memaafkan manusia yang telah melakukan kezaliman terhadap kita bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, inilah alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut salah satu dari penduduk surga. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, ingatlah bahwasannya setiap mata tidak akan memandang kekurangan jika hati telah dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia yang selalu berkasih sayang terhadap muslim yang lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada-dada kita untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin sekian dari kultum subuh saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.